Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan membahas soal-soal tes masuk perguruan tinggi negeri seperti UTBK atau SBMPTN atau SNMPTN. Kita akan membahas soal matematika, tes kemampuan akademik yaitu TKA untuk Saintek. Oke, kita membahas soal yang ke-71. Intan membuka rekening dengan sistem bunga majemuk dengan saldo awal P. Jika 4 tahun yang akan datang saldonya Q dan 8 tahun yang akan datang saldonya 2P, maka nilai Q adalah, untuk sistem bunga majemuk kita menggunakan rumus Mn sama dengan M0 kali 1 plus B pangkat N, dengan N ini sama dengan jumlah tahun. Untuk kasus yang pertama, jika N-nya 4 tahun, maka Mn-nya sama dengan Q. Mn-nya sama dengan Q. Maka kita bisa tuliskan Q sama dengan, karena M0 nya P, jadi di soal M0 nya sama dengan P, maka ini kita ganti M0 nya jadi P kali 1 plus B pangkat N nya 4. Ini misalnya hubungan bintang 1. Kemudian untuk N sama dengan 8 tahun, dari soal Mn nya sama dengan 2P. Jadi kita bisa tuliskan ini Mn kita ganti 2P sama dengan M0 nya P dikali 1 plus B pangkat 8 ya, pangkat 8. Atau ini kita coret, kita dapatkan 1 plus B pangkat 8 sama dengan 2. 1 plus B pangkat 8 sama dengan 2. Ini misalnya bintang 2 ya. Maka dari bintang 1 ya, dari bintang 1 kita bisa tuliskan Q kuadrat itu sama dengan P kuadrat kali 1 plus B pangkat 4 pangkat 2, berarti pangkat 8. Karena 1 plus B pangkat 8 sama dengan 2, maka kita bisa tuliskan Q kuadrat sama dengan 2P kuadrat, atau Q sama dengan akar 2 kali P. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-72. Di bawah ini merupakan grafik f aksen X. Jika fx mencapai minimum di X sama dengan A dan mempunyai titik belok di X sama dengan B, maka nilai 2A plus B sama dengan, kita selesaikan soal ini dengan menggunakan aplikasi turunan ya. Yang pertama, f aksen A, jika ini sama dengan 0, maka X nya sama dengan A. Dengan X sama dengan A ini merupakan absis dari titik stasioner fungsi f ya. Kemudian yang berikutnya, jika f aksen X lebih besar dari 0, jika f aksen X lebih besar dari 0, ini menunjukkan bahwa fx merupakan fungsi naik. Kemudian jika f aksen X lebih kecil dari 0, maka fx nya ini merupakan fungsi turun. Dan berikutnya, jika turunan kedua dari fungsi fx ya dengan X sama dengan A ini sama dengan 0 misalnya, maka A itu menunjukkan absis titik belok fungsi f. A ini menunjukkan absis titik belok fungsi f. Dari grafik kita bisa tunjukkan bahwa kedua titik minus 3, titik potong minus 3 dan 1, daerah yang lebih kecil dari minus 3 merupakan
daerah positif ya. Dan di antara minus 3 dan 1 negatif, ini lebih besar dari 1 positif, ini adalah garis fx ya, f aksen x, maka ini naik, ini fungsi turun, ini fungsi naik untuk fx. Maka kita bisa gambarkan f nya ini turun, kemudian naik lagi. Ini merupakan fungsi f ya. Maka ketika x-nya 1, maka fx-nya jadi f1. Fx-nya jadi f1. Ini merupakan titik minimum dari f. Maka a-nya sama dengan 1. Kemudian jadi kita udah dapatkan a-nya sama dengan 1. Kemudian jika x-nya minus 1, maka f aksen x-nya itu sama dengan f aksen minus 1. Ini menunjukkan titik minimum ya, titik minimum f aksen ya. Maka f aksen dari x sama dengan minus 1 itu sama dengan 0. Maka ini menunjukkan bahwa nilai dari b ini sama dengan minus 1. Jadi 2a plus b sama dengan 2 kali 1 plus minus 1 ini sama dengan 1. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-73. Jika 1 plus sin kuadrat x plus sin kuadrat 2x plus sin kuadrat 3x sama dengan y, maka 1 plus cos 2x plus cos 4x plus cos 6x sama dengan menggunakan identitas trigonometri dari cos 2 alfa itu kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Maka cos 2x, maka ini cos 2x itu sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat x. Kemudian jika cos 4x ini kan sama dengan cos 2 kali 2x, berarti 1 minus 2 sin kuadrat 2x. Kemudian cos 6x itu sama dengan cos 2 kali 3x, berarti 1 minus 2 sin kuadrat 3x. Maka 1 plus cos 2x plus cos 4x plus cos 6x sama dengan 1 plus cos 2x kita ganti dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Kemudian cos 4x kita ganti dengan 1 minus 2 sin kuadrat 2x. Kemudian cos 6x kita ganti dengan 1 minus 2 sin kuadrat 3x. Maka kita bisa tuliskan ini menjadi sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berarti 4 minus 2 dikali sin kuadrat x plus sin kuadrat 2x plus sin kuadrat 3x. Jadi 4 kurang 2 kali sin kuadrat x plus sin kuadrat 2x plus sin kuadrat 3x. Tapi dari soal kita bisa tuliskan sin kuadrat x plus sin kuadrat 2x plus sin kuadrat 3x ini sama dengan
Y minus 1. Maka ini kita bisa ganti menjadi 4 minus 2 kali Y minus 1. Itu sama dengan 4 minus 2Y plus 2. Atau sama dengan 6 minus 2Y. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-74. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos pangkat 3X per 1 min cos pangkat 4X sama dengan. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan bantuan identitas trigonometri atau dengan aturan perpangkatan ya. Jadi kalau A pangkat 3, misalnya A pangkat 3 minus B pangkat 3 itu kan sama dengan A minus B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Dan untuk A pangkat 4 minus B pangkat 4 itu kan sama dengan A kuadrat minus B kuadrat dikali A kuadrat plus B kuadrat. Maka kita bisa tuliskan bentuk limit X mendekati 0 dari 1 minus cos pangkat 3X per 1 minus cos pangkat 4X ini sama dengan limit X mendekati 0 dari 1 minus cos X dikali dengan 1 plus cos X plus cos kuadrat X dibagi dengan 1 min cos kuadrat X dikali dengan 1 plus cos kuadrat X. Sedangkan kita gunakan juga 1 min cos alfa itu kan sama dengan 2 sin kuadrat setengah alfa. Maka bentuk limit ini kita tuliskan menjadi limit X mendekati 0 dari 1 min cos alfa ini kita ganti dengan 2 sinus kuadrat setengah X dikali dengan 1 plus cos X plus cos kuadrat X dibagi dengan 1 min cos kuadrat X itu kan sama dengan sin kuadrat X. Sama dengan sin kuadrat X karena sin kuadrat X plus cos kuadrat X ini kan sama dengan 1 ya. Maka ini kita ganti sin kuadrat X dikali 1 plus cos kuadrat X. Maka bentuk limit ini kita tuliskan menjadi sama dengan limit X mendekati 0 dari 2 sin kuadrat setengah X bagi sin kuadrat X dikali limit X mendekati 0 dari 1 plus cos X plus cos kuadrat X dibagi dengan 1 plus cos kuadrat X. Nilai dari limit X mendekati 0 dari 2 kali sin kuadrat setengah X per sin kuadrat X itu kan sama dengan 2 dikali 1/4 dikali kita substitusikan nolnya ke dalam cos X, cos kuadrat X dan cos kuadrat X yang di penyebut, maka ini kita dapatkan 1 plus cos 0 kan 1, cos 0 kuadrat juga 1 dibagi dengan 1 plus 1. Ini kan sama dengan setengah dikali 3/2 itu sama dengan 3/4. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-75. Rata-rata N bilangan positif adalah 60. Setelah sebuah bilangan dibuang, maka rata-rata bilangan menjadi 70. Nilai terbesar dari N yang mungkin adalah untuk menentukan rata-rata dari N bilangan positif, misalnya bilangan positifnya X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn bilangan positif,
maka rata-rata bilangan positif tersebut adalah X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik plus Xn per N. Jika N bilangan positif rata-ratanya 60, maka kita bisa tuliskan 60 sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik plus Xn per N, atau X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik plus Xn sama dengan 60 kali N. Ini misalnya persamaan bintang 1. Kemudian setelah sebuah bilangan dibuang, misalnya bilangan yang dibuang itu, misalnya bilangan yang dibuang adalah A ya. Jadi bilangan yang dibuang adalah A. Maka kita bisa tuliskan rata-rata bilangannya sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik plus Xn ya, plus Xn min A dibagi dengan, karena dibuang 1 maka N-nya sisa N minus 1. Kan ini jadi rata-ratanya 70, rata-ratanya menjadi 70, berarti ini kita tuliskan 70 sama dengan X1 plus X2 plus titik-titik plus Xn min A per N min 1, atau X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik plus Xn minus A sama dengan 70 kali N min 1. Maka X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik plus Xn sama dengan 70N min 70 plus A. Kita samakan, kita substitusikan persamaan bintang 1, maka ini menjadi 60N sama dengan 70N min 70 plus A. Atau kita sederhanakan ini menjadi minus 10N sama dengan minus 70 plus A, atau A sama dengan 70 min 10N. A sama dengan 70 min 10N. Nilai terbesar dari N kita peroleh jika A-nya harus lebih besar 0. Maka ini kita bisa tuliskan 70 min 10N lebih besar 0 ya. Atau N-nya lebih besar 7. Maka nilai maksimalnya N, nilai N max-nya itu sama dengan 6 ya. Jadi nilai terbesar dari N yang mungkin adalah 6. Oke, kita lihat soal yang ke-76. Akar-akar persamaan 3x kuadrat min 4x plus k sama dengan 0 merupakan bilangan real. Nilai maksimum dari hasil kali kedua akar-akarnya adalah akar persamaan kuadrat 3x kuadrat minus 4x plus k itu sama dengan 0. Ini merupakan bilangan real. Jadi kalau akar real, untuk akar real terjadi jika D-nya itu lebih besar sama dengan 0. D merupakan diskriminan. Dengan D ini kan sama dengan B kuadrat min 4AC lebih besar sama dengan 0. B-nya ini minus 4, ini minus 4 kuadrat, min 4 kali A-nya 3, dikali C-nya K, ini lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti kita bisa tuliskan 12K lebih kecil sama dengan 16. Berarti K-nya lebih kecil sama dengan 16 per 3. 16 per 12 berarti 4 per 3 ya. Jadi K-nya lebih kecil sama dengan 4 per 3. Kita tahu bahwa untuk persamaan kuadrat akar-akarnya misalnya X1 dan X2, perkalian dari akar-akarnya itu sama dengan C per A.
maka sama dengan untuk persamaan kuadrat ini berarti X1 kali X2 nya itu adalah K per 3. Karena K hanya lebih kecil sama dengan 4/3, maka kita bisa tuliskan X1 kali X2 itu lebih kecil sama dengan 4/3 kali 1/3 ya. Atau X1 kali X2 nya lebih kecil sama dengan 4/9. Ini merupakan nilai maksimum dari perkalian akar-akar persamaan kuadratnya ya. Jadi X1 kali X2 maksimumnya ini sama dengan 4/9 ya. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-77. Jika Px sama dengan X min 1 kali Qx plus 1 dan Q3 sama dengan 5, maka sisa pembagian Px oleh X minus 1 kali X minus 3 adalah untuk suatu suku banyak Fx, itu di dalamnya ada pembagi Px dikali hasil bagi Hx ditambah sisa bagi. Jadi Sx itu sisa, Hx ini hasil, Px ini pembagi. Pada soal diketahui Q3, jadi fungsi Q ketika X nya 3 itu sama dengan 5 ya, dan X dibagi dengan X minus 1 dikali X min 3. Ini artinya X sama dengan 1 atau X nya sama dengan 3 ya. Kemudian untuk X sama dengan 1 dari Px sama dengan X min 1 kali Qx plus 1. Ini kita ganti X nya dengan 1, maka P1 sama dengan 1 kurang 1 kali Qx atau Q1 plus 1. Karena 1 kurang 1 0, maka P1 nya kita dapatkan sama dengan 1 ya. Kemudian untuk X nya sama dengan 3, kita tuliskan P3 sama dengan 3 kurang 1 dikali Q3 plus 1, atau sama dengan 2 kali Q3 nya 5, maka ini plus 1 sama dengan 11. Jadi P3 nya 11. Kemudian dari soal kita tuliskan suku banyaknya menjadi Px sama dengan X minus 1 kali X minus 3 dikali Hx ditambah Mx maksudnya Mx plus N ya, dengan Mx plus N ini sama dengan Sx sisanya, karena jika dibagi dengan suatu fungsi kuadrat maka sisanya itu merupakan fungsi pangkat 1 atau fungsi linear ya. Maka untuk X nya sama dengan 1, untuk X nya sama dengan 1, maka P1 sama dengan 1 kurang 1 kali 1 kurang 3 H1 plus M plus N. Nah, karena 1 kurang 1 ini 0, maka ini suku ini menjadi 0, berarti tinggal P1 sama dengan M plus N. Sedangkan P1 ini kan sama dengan 1, maka kita bisa dapatkan M plus 1 sama dengan 1. Ini persamaan 1 misalkan. Kemudian untuk X sama dengan 3, untuk X sama dengan 3 kita dapatkan P3 nya sama dengan 3 kurang 1 kali 3 kurang 3 ya, kali H3 plus M kali 3 plus N. Karena 3 kurang 3 0, maka ini menjadi P3 nya sama dengan 3M plus N. Karena P3 nya kita dapatkan sama dengan 11, maka 3M plus N itu sama dengan 11. Ini persamaan 2 misalnya. Kita kurangkan persamaan 1 dan 2. Jadi 1 dan 2 dikurang, maka kita dapatkan minus 2M sama dengan minus 10 ya. Maka M nya sama dengan 5. Dan
N-nya sama dengan 1 minus M, sama dengan 1 minus 5, berarti sama dengan minus 4. Jadi M-nya 5, N-nya minus 4. Maka sisa pembagian PX-nya ya, sisanya atau SX-nya sama dengan MX, berarti 5X plus N, N-nya kan minus 4, maka minus 5 ya. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-78. Sebuah kotak berisi 10 bola berwarna merah dan berwarna biru. Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambilnya sedikitnya 1 bola merah adalah 8/15, maka banyak bola berwarna biru adalah. Untuk menentukan peluang suatu kejadian, itu kita gunakan rumus PA sama dengan banyaknya kejadian A yang diharapkan per banyaknya kejadian yang mungkin, atau PA sama dengan NA per NS. Dari soal diketahui banyaknya bola 10 bola ya. Ini merupakan bola merah dan bola biru. Kemudian diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya sedikit 1 bola merah itu adalah 8/15 ya. Jadi peluang terambil sedikitnya 1 bola merah berarti sama dengan 8/15. Maka peluang terambil sedikitnya 1 bola berwarna biru itu sama dengan 1 kurang 8/15, yaitu sama dengan 7/15. Misalkan bola biru yang ada di dalam kotak ya. Misalkan banyaknya bola biru itu sama dengan B. Maka banyaknya cara terambilnya bola biru itu adalah 2 kombinasi B. Jadi banyaknya cara terambilnya bola biru adalah 2 kombinasi B. Sedangkan banyaknya kejadian yang mungkin yaitu NS sama dengan 2 kombinasi 10. Ini sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini kan sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2 kali 1. Jadi kita coret, dapat NS-nya 45. Peluang terambilnya sedikit 1 bola berwarna biru itu sama dengan 2 kombinasi B dibagi 2 kombinasi 10, yaitu sama dengan 2 kombinasi B dibagi dengan 45. Sedangkan peluang terambilnya sedikitnya 1 bola berwarna biru adalah 7/15. Maka ini 7/15 sama dengan 2 kombinasi B per 45. Ini kita coret jadi 3. Maka 2 kombinasi B sama dengan 21. Ini kan kita bisa tulis menjadi B faktorial dibagi B kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 21, atau B kurang 1 B kali B kurang 1 kali B kurang 2 faktorial dibagi B kurang 2 faktorial kali 2 sama dengan 21. Ini B kurang 2 faktorial kita coret, kita dapatkan B kuadrat minus B sama dengan 42. B kuadrat minus B sama dengan 42,
atau B kuadrat minus B minus 42 sama dengan 0. Kita faktorkan ini menjadi B minus 7 dikali B plus 6 ya, sama dengan 0. Maka B nya sama dengan 7. Jadi kesimpulannya banyak bola berwarna biru adalah 7. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-79. Parabola Y sama dengan X kuadrat minus 2X plus M plus 3 mempunyai titik puncak di P, Q. Jika 3P dan Q per 2 merupakan dua suku pertama deret geometri tahingga yang jumlahnya 9, maka nilai M adalah. Untuk mencari titik puncak dari parabol ini, pertama kita cari dulu turunan pertamanya dari persamaan parabol. Jadi Y aksen sama dengan 2X minus 2. Maka titik puncaknya di Y aksen harus sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 2X min 2. Maka 2X sama dengan 2, berarti X nya sama dengan 1. Jadi titik puncaknya di X sama dengan 1. Maka Y nya ketika X nya sama dengan 1 itu sama dengan 1 kuadrat minus 2 kali 1 plus M plus 3. Maka Y nya sama dengan M plus 2. Jadi titik puncaknya di koordinat P, Q sama dengan 1, M plus 2. Sedangkan dua suku pertama deret geometri tahingga adalah 3P dan Q per 2. Jadi 3P ini sama dengan 3 kali 1. Karena P nya 1, maka 3 kali 1 berarti 3. Sedangkan Q per 2 nya sama dengan M plus 2 per 2. Suatu deret geometri kita bisa tuliskan sebagai U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. U1 merupakan suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan seterusnya. Maka U1 nya sama dengan 3 ya, karena 3P, dan U2 nya sama dengan M plus 2 per 2. Sedangkan jumlah deret geometri tahingga itu Sn, S tahingga itu sama dengan U1 per 1 min R. Sedangkan dari soal S tahingganya sama dengan 9. Ini sama dengan U1 nya 3 dibagi 1 minus R. Kita coret, ini jadi 3. Maka 1 sama dengan 3 minus 3R. Maka minus 2 sama dengan minus 3R. Berarti kita dapatkan R nya atau rasionya sama dengan 2 per 3. Jadi rasio deret geometri tahingga ini adalah 2 per 3. Sedangkan rasio itu sama bisa juga kita tuliskan sebagai U2 per U1. Rasio itu sama dengan U2 per U1. Karena ini sama dengan 2 per 3 dan U1 nya juga 3, maka U2 nya pasti sama dengan 2 ya. Sedangkan U2 nya itu sama dengan M plus 2 per 2. Jadi sama dengan M plus 2 per 2. Kita kali silang, ini jadi M plus 2 sama dengan 4. Maka M nya sama dengan 2 ya. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-80. Hasil kali akar-akar persamaan 3 log X pangkat 2 plus 3 log X sama dengan 15 adalah, kita gunakan konsep logaritma, yaitu misalnya A log B pangkat C, maka ini sama dengan C kali A log B. Maka
persamaan di atas kita bisa tuliskan menjadi 3 log X pangkat 2 plus 3 log X ini sama dengan 15, atau kita tuliskan menjadi 2 plus 3 log X dikali 3 log X sama dengan 15, atau ini kita pecahkan menjadi 2 kali 3 log X plus 3 log kuadrat X sama dengan 15, atau sama dengan 3 log kuadrat X plus 2 kali 3 log X min 15 sama dengan 0. Kita faktorkan ini menjadi 3 log X plus 5 dikali 3 log X minus 3 sama dengan 0. Maka 3 log X sama dengan minus 5, atau 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat minus 5. Kita coret, maka kita dapatkan X nya sama dengan 1 per 3 pangkat 5, ini misalnya X1. Kemudian yang kedua, 3 log X ini sama dengan 3, atau 3 log X sama dengan 3 log 3 pangkat 3. Kita coret 3 lognya, maka kita dapatkan X nya sama dengan 3 pangkat 3, ini X2. Jadi akar-akar dari persamaan 3 log X pangkat 2 plus 3 log X sama dengan 15 adalah X1 dan X2, dengan hasil kalinya X1 kali X2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3, maka sama dengan 1 per 3 pangkat 2 atau 1 per 9. Jadi jawabannya A.